Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahadewi Cayanitias dengan NIM B100210023 dari Program Studi Manajemen Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyajikan video produk akhir proyek warga negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok terus merangkak naik. Harga minyak goreng curah terus melambung sementara harga telur masih belum stabil. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang, harga bahan pokok terutama minyak goreng terus merangkak naik. Minyak goreng curah yang biasa dibanderol Rp15.000 per liter naik menjadi Rp18.000. Sementara harga telur juga belum stabil. Beberapa hari lalu berada di angka Rp24.000 per kilogram. Namun hari ini turun menjadi Rp21.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli di pasar tradisional Projo Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengeluh atas kenaikan harga bahan pokok. Terlebih di masa sulit seperti masa pandemi COVID-19, di mana kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih. Pemirsa, jelang akhir tahun sejumlah pangan mengalami kenaikan harga. Harga cabai naik menjadi Rp78.000 per kilogram, sementara harga telur ayam ras kini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mengalami fluktuasi atau kenaikan tidak tetap di jelang akhir tahun. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya tembus di angka Rp100.000 kini berada di angka Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga telur naik menjadi Rp32.000 dari yang sebelumnya Rp19.000 per kilogramnya. Adapun harga minyak goreng curah dan kemasan kenaikannya turut signifikan. Minyak goreng kemasan merangkak Rp40.000 per 2 liter dari yang sebelumnya Rp27.000. Sementara itu, minyak curah dari yang biasanya Rp19.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kenaikan pada sejumlah bahan pangan yang tidak stabil ini membuat para pelaku pasar turut mengeluh. Pengertian inflasi. Dalam ilmu ekonomi, fenomena kenaikan harga barang setiap tahun ini dinamakan dengan istilah inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok atau sembako, yaitu kelangkaan barang atau ketersediaan yang terbatas. Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah mengenai kenaikan harga bahan pokok yang belakangan ini kian menjadi masalah yang serius. Biasanya disebabkan karena adanya faktor iklim dan cuaca yang tidak menentu. Selain itu, kenaikan harga juga sering terjadi saat menjelang hari raya, Natal, dan Tahun Baru. Pengertian fluktuasi. Secara harfiah, fluktuasi merupakan perubahan naik turunnya suatu variabel. Beberapa berpendapat dari perspektif ekonomi, misalnya, fluktuasi berarti tidak teraturnya pergerakan harga dari suatu barang. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fluktuasi adalah suatu gejala yang memperlihatkan keadaan dari naik turunnya harga. Secara tradisional, pengertian fluktuasi adalah tanda yang menunjukkan naik turunnya harga yang terjadi pada pasar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fluktuasi adalah perubahan variabel yang tentunya terjadi akibat dari mekanisme pasar. Perubahan yang terjadi adalah kenaikan dan penurunan dari nilai variabel tersebut. Berikut ini adalah beberapa riset yang telah saya lakukan dari berbagai sumber tentang penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono membeberkan alasan harga minyak goreng terus mengalami kenaikan hingga hari ini, salah satunya adalah tingginya angka permintaan sementara jumlah produksi belum bisa memenuhinya. Sedangkan, menurut Oke, ada dua penyebab kenapa harga komoditas kebutuhan pokok ini naik dan akan terus meroket hingga tahun depan. Pertama, pasokan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku yang turun secara global. Kedua, di Indonesia banyak produsen minyak goreng yang tidak berafiliasi dengan produsen CPO atau kebun sawit. Ini menyebabkan harga minyak goreng sangat bergantung terhadap harga CPO. Akibatnya, harga minyak goreng terutama curah dan kemasan meningkat tajam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendak, Oke Nurwan menegaskan kenaikan harga telur bukan karena spekulan pasar, melainkan disebabkan tingginya permintaan masyarakat.
Menurutnya, pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah mengakibatkan permintaan telur tinggi dan harganya menjadi naik. Wakil Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI, Jatim Nanang Triatmoko mengatakan, faktor penyebab mahalnya harga cabai rawit di pasaran saat ini adalah hukum pasar, yakni rendahnya pasokan dari petani, sementara permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Selain itu juga karena faktor cuaca. Berikut ini adalah video wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang pedagang sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancara Ibu tentang gimana nih respon Ibu sebagai pedagang sekaligus konsumen yang pastinya terkena dampak dari kenaikan harga yang akhir-akhir ini sering terjadi, kenaikan harga yang tidak menentu. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya sebagai pedagang juga selaku konsumen merasa berat dengan adanya peningkatan harga ini karena semakin hari semakin melonjak harga yang nggak tentu, semakin hari semakin banyak peningkatan harga, kenaikan harga semua sembako. Dampak apa saja yang Ibu rasakan selama pandemi ini? Apakah mengalami kenaikan atau mungkin sebaliknya? Selama pandemi ini merasa kemerusotan, cuma pengunjung juga agak sepi, nggak kayak biasanya karena pengaruh dengan adanya harga semakin meningkat. Apakah selama menjelang Natal dan Tahun Baru ini, hal itu mempengaruhi penghasilan Ibu sebagai penjual? Itu saja, Mbak. Kira-kira bahan pokok apa saja ya Bu yang mengalami kenaikan? Ya semua naik, Mbak. Itu terutama ya minyak, gula, telur, terus cabai, apalagi cabai gitu, sayur-sayuran, pokoknya semuanya lah terpengaruh semuanya. Lalu bagaimana saran Ibu terhadap kenaikan harga yang sedang terjadi terutama di era pandemi ini? Ya normal seperti dulu lagi, semua barang-barang murah. Ya mudah-mudahan selama pandemi ini mudah-mudahan udah normal seperti dulu lagi. Apa harapan Ibu sebagai penjual sekaligus konsumen dalam menanggapi hal tersebut? Sebagai pedagang saya juga pengennya rame terus, barang-barangnya murah kayak dulu lagi. Sebagai konsumen saya juga pengen cepat harga normal kayak dulu lagi. Baik Bu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga barang, terutama bahan pokok di sini, dapat mempengaruhi kesejahteraan konsumen dan produsen sekaligus pemerintah. Kenaikan harga dapat pula berdampak dan menyebabkan efek buruk terhadap masyarakat, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap inflasi dapat disalurkan dengan berbagai cara. Contohnya adalah aksi unjuk rasa. Jika kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terlambat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.